lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum ibadah kita mulai, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami. Penjagaan-Mu Bapa kami rasakan. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Pimpin setai kami, beri sukacita. Para pelayan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin menyertai. Engkau pimpin hamba-Mu memimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, sehingga dapat membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu selama aku hidup. Haleluya. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allahku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkaulah kami yang baik. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bintang tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta saya. Syalalala, syalalalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan. Yesus cinta saya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila permasalahan hidup kita alami, jangan pernah kita datang maupun bertanya kepada Mbah Adoh ataupun ilah-ilah lain. Mari kita bertanya kepada Yesus, karena Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia yang menyelesaikan permasalahan kita. Dia yang menyembuhkan sakit kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Kita siapkan hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Glory, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shalom, selamat sore, selamat beribadah online bersama dengan GBIS Haleluya Palur. Hari ini kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini kami berada di Mojosemi Forest Park yang berada di daerah Magetan. Mari kita tunduk kepala, kita akan tutup mata, kita akan memuji, kita akan menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, pada sore hari ini Engkau izinkan kami berada di daerah Mojosemi Park untuk melayani Engkau dengan firman yang Kau berikan kepada kami. Maka Tuhan, urapi, jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Hamba-Mu juga Kau urapi, dan hamba-Mu siap untuk menaburkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini satu tema, tidak hanya sekedar percaya pada Yesus, tetapi mempercayakan hidup pada Yesus. Dalam Yohanes 8, kita akan mempelajari beberapa ayat. Jika kita ingin menitipkan barang yang berharga, tentunya kepada orang yang kita kenal, dan juga kepada orang yang kita kenal itu yang dapat kita percaya. Jika kita menitipkan hidup, maka seharusnya kita titipkan pada orang yang dapat dipercaya dan memiliki kekuatan, pengetahuan untuk membawa kita pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Sesudah Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia, tokoh-tokoh Yahudi, yaitu
orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat menjadi semakin panas hatinya dan mencecar pertanyaan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Ini yang perlu kita pelajari. Yohanes 8 ayat 13 dan ayat 14. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalimat yang mengatakan kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini menjadi pokok permasalahan oleh orang Yahudi. Jadi sesuatu yang sangat aneh. Karena orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, itu mestinya tahu, hafal tentang Alkitab, hafal tentang kitab Taurat. Mestinya dia mengerti siapa Yesus. Yesaya 9 ayat 5 telah menubuatkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam perjanjian lama Yesus ini sudah dinubuatkan. Tentunya mereka sudah membaca, mereka sudah memiliki pengetahuan ini. Tetapi dasar mereka tidak menyenangi Yesus. Nubuat yang telah mereka dengar ini hanya cukup dimengerti. Dan ini loh bahayanya orang yang hanya sekedar mengerti kitab suci. Hatinya masih diisi dengan kebencian. Bahkan membunuh pun merasa halal. Dalam perjanjian baru, Alkitab juga menuliskan kehebatan Yesus dan juga nubuatan Yesus. Matius 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatnya Israel. Saat orang Majus datang pada Herodes yang menanyakan di manakah raja di atas segala raja dilahirkan, maka para kepala imam, para ahli-ahli kitab sudah membacakan bahwa di Betlehem akan bangkit seorang yang akan mengembalakan Israel. Dalam kekagetannya, dengan mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat yang telah membuka kitab suci, bukan Herodes mencari Yesus, tetapi justru dia mengatakan bayi umur 2 tahun ke bawah bunuh semuanya. Hati yang dipenuhi dengan kebencian tidak mau mengakui siapa Yesus, bahkan mencari cara bagaimana untuk menangkap Yesus dan membunuhnya.
Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang datang dari Allah. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi daging, yang telah berkata-kata kepada mereka saat itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mereka menganggap bahwa mereka pasti selamat karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka menganggap bahwa mereka pasti selamat karena mereka hafal kitab suci. Mereka selamat karena mereka berbuat baik. Keyakinan ini yang mereka miliki sehingga dia tidak mau menerima Yesus. Dan kepercayaan ini juga ada pada sebagian orang-orang yang mengaku Kristen. Bahkan masih ada kepercayaan bahwa mereka merasa sudah dibaptis. Mereka merasa sudah menjadi anggota gereja. Mereka percaya mereka sudah menjadi aktivis gereja. Tetapi Yesus tidak ada di dalam hidupnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dan dibaptis, dosanya diampuni. Dan keselamatan menjadi milik mereka yang percaya. Jadi orang yang dibaptis harus tumbuh. Bukan merasa selesai baptis, selesai. Dia membawa tiket surga. Dia harus tumbuh. Apanya yang tumbuh? Kepercayaan kepada Yesus. Dan kepercayaan kepada Yesus itu menumbuhkan iman dalam diri orang percaya. Dengan kepercayaan yang tumbuh, maka kepekaan terhadap Yesus akan makin hidup. Sehingga dapat mendengar ketukan hati yang Yesus lakukan kepada mereka. Yohanes 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kita menyiapkan hati untuk Yesus. Artinya segenap aspek kehidupan kita izinkan Yesus mengatur hidup kita. Bahkan kita berani mempercayakan seluruh kehidupan kita pada Yesus. Inilah sejatinya hidup Kristen, yaitu berani menyerahkan kehidupannya pada Yesus. Daud dalam Mazmurnya pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, maka ia akan bertindak. Daud berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, maka segala perkara kehidupannya akan terselesaikan. Daud menulis dalam Mazmurnya pasal 23, Tuhan adalah gembalaku.
Siapa yang siap digembalakan oleh Tuhan, artinya siapa yang siap menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka tidak akan kekurangan hidupnya. Keberanian menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan merupakan keberhasilan orang Kristen dalam menerima Yesus. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah sudah berani ambil keputusan untuk mempercayakan hidup kita pada Yesus? Kalau belum, ambil keputusan. Ambil keberanian menyerahkan kehidupan pada Yesus. Maka kita yang menyerahkan akan menikmati keselamatan baik dunia maupun akhirat. Yesuslah jalan kehidupan yang akan membawa kita sampai ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah online kami. Biarlah kami berani ambil keputusan menyerahkan hidup kepada Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penuntun hidup kami, penopang kami. Keberanian inilah Tuhan yang harus kami munculkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman kami yang saat ini membutuhkan Engkau. Engkau jamah Pak Bambang Tuhan, Kau lenyapkan segala sakit, penyakit, pengapurannya, sehingga rasa sakitnya Kau hancurkan. Pak Bambang boleh beraktivitas di dalam kemurahan-Mu. Kau jamah Hendra Wijaya, Kau jamah Olen, Kau berikan kemurahan, gantikan organ-organ tubuh yang baru. Karena mujizat-Mu masih ada. Mereka menyerahkan hidup kepada Yesus. Maka Yesus yang akan bertindak. Dalam nama Yesus, organ tubuh untuk Hendra, organ tubuh untuk Olen telah disiapkan Tuhan dan diberikannya. Kami berdoa untuk Pak Sarjono, kami berdoa untuk Bude Marto, kami berdoa untuk Haryanto. Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu sehingga mereka diberkati dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito. Juga kami berdoa untuk Cik Herin, Cik Happy, Cik Vi, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi dan Feni. Pagari bentengi hidup mereka dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh menikmati kehebatan-Mu Tuhan, dengan jamahan pemulihan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Kau juga jamah Pak Jokowi dengan segala berkat-Mu Tuhan, sehingga Pak Jokowi boleh mengendalikan Indonesia dengan kebijakan pemberian-Mu. Berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati, berkati para wali kota, berkati para camat, para lurah, para RT, para RW yang ada di seluruh Indonesia. Berkati mereka sehingga mereka dapat menenangkan masyarakat, dan masyarakat boleh bekerja di dalam nama-Mu, mencari nafkah di dalam nama-Mu. Jauhkan dari COVID-19 agar bangsa dan negara kami boleh maju di dalam Engkau. Bapa, jamah cucu-cucu kami yang akan masuk ke perguruan tinggi, Graciela, Audrey, Firmanto Putri, dan juga Kristi yang mau masuk ke UT. Berkati Tuhan, sehingga kedua cucu kami merasa puas memiliki Yesus, karena Yesus telah siapkan sekolah untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah online.
pada sore hari ini. Maka berkat-Mu kami nantikan. Saudara dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika engkau selesai ibadah ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.